Pagar laut misterius berupa patok-patok bambu membentang sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang, menembus 16 desa di 6 kecamatan. Keberadaan pagar laut itu selama beberapa waktu tak digubris oleh otoritas berwenang, meskipun telah beberapa kali dilaporkan. Pagar laut itu baru menjadi polemik setelah foto-fotonya viral di media sosial. Namun, pemerintah mengaku tidak tahu asal-usul pagar laut tersebut. Lantas, bagaimana bisa pagar laut sepanjang ini tak diketahui pemiliknya? Dan benarkah area di pagar ini dimiliki oleh korporasi? Keberadaan patok-patok bambu setinggi 6 meter itu telah dikeluhkan oleh nelayan setempat sejak Mei 2023, sebab membuat mereka tak bisa melaut dengan leluasa. Komunitas nelayan setempat kemudian melaporkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Banten pada 14 Agustus 2024. Beberapa hari setelahnya, DKP kemudian menurunkan tim untuk melakukan pengecekan, dan benar ditemukan ada pembangunan pagar laut sepanjang 7 km. Pada 5 September, tim dari DKP bersama Polsus KKP, TNI AL, PUPR, dan pihak-pihak lain mendatangi lokasi dan mendapati pagar laut sudah sepanjang 13,12 km. 2 bulan selanjutnya, pengecekan kembali dilakukan dan panjang pagar laut sudah mencapai 30 km. Hasil investigasi otoritas terkait menyebut pemasangan pagar laut itu tanpa izin sebagaimana diatur dalam undang-undang. Saat polemik makin memanas, sekelompok nelayan yang tergabung dalam jaringan rakyat Pantura mengklaim pagar bambu itu dibangun oleh masyarakat setempat secara swadaya. Mereka mengklaim pagar bambu itu dibangun secara patungan sebagai mitigasi bencana tsunami dan abrasi. Namun, klaim jaringan rakyat Pantura ini diragukan. Pasalnya, pembuatan pagar laut itu ditaksir menghabiskan dana mencapai miliaran rupiah. Sebetulnya bukan nelayan menancapkan bambu, tapi memang swadaya. Gitu, swadaya kita sebutlah itu masyarakat, begitu kira-kira. Karena ini bukan hanya untuk kepentingan nelayan. Ide dasarnya begitu. Ini adalah untuk juga kepentingan menahan abrasi, ombak, dan segala macam. Jadi dibuatlah tanggul itu tersebut. Sementara publik berdebat soal siapa pemilik atau untuk apa patok-patok bambu ini dipasang, pemerintah daerah dan pemerintah pusat sama-sama tutup mata dan kompak mengaku tak tahu menahu. Para pejabat berwenang juga tidak memberi jawaban pasti mengenai hal ini. Tak kunjung terungkapnya kasus ini memunculkan beragam tudingan. Salah satunya pagar laut ini dituding dibangun oleh pihak pengembang pantai Indah Kapuk II. Pihak manajemen PIK 2 lantas membalas tudingan itu dengan membantah bahwa pagar laut itu bukan bagian dari mereka. Konsultan hukum PIK 2, Muanas Alaidit, juga menegaskan proyek PIK 2 hanya berfokus pada pembangunan di daratan, tak ada kaitan dengan pagar laut tersebut. Ngapain kita ngurusin pagar laut yang bukan wilayah kita? Tanahnya PIK itu ada hampir 30.000 hektar. Baru dikerjakan hari ini 1.600. Tanah kita aja masih banyak yang kosong, ngapain kita ngurusin laut? Kan gitu kira-kira. Pada 20 Januari 2025, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid baru memberikan pernyataan resmi bahwa wilayah pagar laut tersebut memiliki sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut. Tadi sudah saya sampaikan 263 bidang dalam bentuk SHGB, 234 bidang atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, atas nama perseorangan sebanyak 9 bidang. Kemudian ada juga SHM, surat hak milik, atas 17 bidang. Ada 2 perusahaan pemilik sertifikat hak guna bangunan yang diungkap oleh Nusron Wahid, yaitu PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa dengan total 254 bidang tanah. Setelah dilakukan penelusuran, 2 perusahaan ini diketahui terafiliasi dengan Agung Sedayu Group, korporasi pengembang properti milik Sugianto Kusuma alias Aguan. PT Intan Agung Makmur merupakan perusahaan yang fokus di bidang pengembangan real estate dan berdiri pada Juni 2023. Saham perusahaan tercatat dimiliki oleh 2 entitas, yaitu PT Kusuma Anugrah Abadi dan PT Inti Indah Raya, dengan kepemilikan saham masing-masing sebesar 2,5 miliar. PT Kusuma Anugrah Abadi dimiliki oleh PT Agung Sedayu dan PT Alam Pusaka Jaya. Pemilik PT Agung Sedayu adalah PT Catur Kusuma Abadi Sejahtera dan PT Cahaya Bintang Sejahtera dengan porsi kepemilikan saham masing-masing sebanyak 50%. Pemilik PT Catur Kusuma Abadi Sejahtera adalah Sugianto Kusuma alias Aguan dan 3 anaknya, yaitu Lovena Catherine Halim, Richard Halim Kusuma, dan Alexander Halim Kusuma dengan porsi kepemilikan saham masing-masing 25%. 2 petinggi di PT Intan Agung Makmur adalah Billy Jalil selaku direktur dan Freddy Numberi selaku komisaris.